Selamat datang di podcast Vendor Cerdas langsung dari area Expo Plastik and Rubber Indonesia di booth Aptiknas ya. Jadi saya Funky Christian dari Vendor Cerdas, Mitra Digital Transformation Captain. Mari kita ikuti diskusi singkat kita bersama dengan narasumber yang luar biasa. Baru saja saya culik dari boothnya. Silakan Pak memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Robi Manuel. Saya berasal dari booth Waste to Art dari Admin Recycle Studio. Nah, dari booth Waste to Art. Nah, ini jadi teman-teman tadi saya sempat mampir ke boothnya Pak Robi ini ya. Lihat ini loh. Nah, ini. Pak Robi bisa cerita ini dibuat dari apa, Pak? Pertama, proses awal dari itu dia dari tutup botol. Tutup botol. Awal Tutup botol yang ada di mana-mana nih kan Pak ya, Ya, yang betul. menjadi sampah ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini tutup botol dan warnanya bisa beragam teman-teman. Jadi ini tutup botol ini. Terus Tutup botol itu kemudian dipilah dulu warnanya. Warnanya dipilah, Ya. ya agak naik mic-nya agak dekat. Warnanya dipilah dulu, habis itu dicuci dulu biar bersih. Setelah bersih baru di crusher seperti ini. Nah, ini jadi apa istilahnya? Cacahan. Dicacah ya, dicacah ya, dicacah nih kalau teman-teman lihat. Izin ya Pak buka Pak ya. Silakan, Pak. Ini dicacah sampai seperti ini ya. Teman-teman lihat nih ya. Sampai halus sekali nih. Sampai wah nih luar biasa nih ya dicacah. Ini pakai apa Pak cacahnya Pak? Dia itu ada mesin, kalau yang halus ini kami pakai mesin yang besar. Mesinnya yang besar ya. Ya. Istilahnya untuk kapasitas besar atau dia besar. Oh, oke. Tapi memotong ini pakai pisau khusus kah atau enggak di dalam mesin itu? Dalamnya khusus ada sih, khusus ya, ada pisau khusus ya. Oke. Nah, waste to art ya. Jadi artinya dari sampah, ya ini mungkin kategorinya sampah. Iya, betul. Kemudian dirubah menjadi sesuatu yang berharga. Berharga ya, waste to art. Jadi selain bentuk seperti ini, tadi saya lihat juga ada lukisan dan lain sebagainya. Mungkin lokasinya dulu Pak, di mana Pak? Di lokasinya itu ada di Bukan, di lokasinya ada di mana polinya atau apanya? Oh, perusahaannya itu ada di Cikarang. Cikarang ya, perusahaannya ada di Cikarang. Jadi ini memang mereka konsentrasinya salah satunya adalah membuat produk-produk seperti ini. Nah, mungkin yang berikutnya, kenapa mengambil bagian di dalam plastik and rubber? Karena menurut saya pribadi itu asik. Kita bisa berkreasi suka hati. Imajinasi kita tersalurkan. Kita mau buat apa, dan tercapai. Jadi dari plastik ini kan biasanya orang bicara kalau plastik ini biasanya urusannya sampah ya Pak ya? Iya, betul. Jadi sampah, tapi justru dengan adanya waste to art ini menjadi produk yang bisa berguna ya buat banyak orang dan juga ini. Nah, biasanya berapa lama untuk buat misalnya seperti ini Pak? Buat seperti ini sih sebenarnya cepat Pak. Berapa lama? Sekitaran 20 menit, 15 menit itu selesai. Selesai, karena ada mesin CNC-nya ya. Pakai CNC. Jadi udah diprogram. Iya, betul. Ya, nah, tapi sejujurnya bentuknya bukan seperti ini langsung teman-teman. Bentuk aslinya adalah tile ya. Ya. Bentuknya dia tile, ukurannya 60 ya Pak? 60 kali 60. 60 kali 60, yang ternyata itu juga perlu ada proses press ya Pak ya? Ya, betul. Jadi sebetulnya tadi ini di apa namanya? Dijadikan dicacah. Kemudian mereka akan masukkan ke mesin kompres ya Pak ya? Mesin press ya. Dan ini akan jadi tile. Nah, dari tile itulah baru bisa dibuat karya artnya macam-macam ya. Oke. Nah, sejauh ini gimana menurut Bapak? Apakah banyak orang atau tertarik melihat produk seperti ini? Ya, beberapa hari ini sampai sekarang banyak orang tertarik. Banyak tertarik ya Pak ya. Terus mereka bertanya nggak seperti saya ini, jadi penasaran gitu. Iya, mereka penasaran. Ini cara pembuatannya gimana? Ya, karena jujur ya Pak ya, kami di contoh kayak saya di perumahan ngumpulin Pak. Iya. Botol sama ini Pak. Tapi cuma setelah kita kumpulin ya kita kasih ke pengumpul aja. Kami nggak berpikiran bahwa ini bisa jadi diolah lagi. Iya, diolah lagi seperti ini. Nah, ini perlu skill khusus nggak sih ke sini? Sebenarnya sih enggak sih Pak. Enggak ya? Enggak. Tapi ada sekolahnya. Tergantung niat sih itu kita. Niat sih pasti ya. Tapi ada sekolahnya yang bisa membantu ini. Kalau itu sih skill kayak misalkan desain gitu lah. Desain ya. Paling itu doang sih Pak. Jadi memang perlu ada skill desain ya. Nah, jadi kalau skill desain nanti
teman-teman bisa mampir juga ke booth Aptiknas di sini. Kami ada bersama dengan Autodesk yang juga digunakan untuk desain ya. Pak Robi, apa pesan-pesan ini buat teman-teman yang nanti menonton ini? Kalau mereka mau tertarik bikin kayak gini, bisa belajar atau mesti pesen nih? Kalau kalian mau belajar bisa langsung ke Cikarang juga Cikarang bisa. Ya. Cikarangnya di mana Pak alamatnya? Di Jalan Kampus Hijau nomor 3. Jalan? Jalan Kampus Hijau nomor 3. Kampus Hijau nomor 3. Apa itu? Apa itu? Gedung apa itu? Itu Politeknik Industri Admis itu. Nah, itulah Politeknik Industri Admi yang ada di Cikarang Utara. Jababeka ya sebetulnya. Jababeka, betul. Jababeka Cikarang ya. Jadi silakan teman-teman kalau ingin tahu dan bahkan bisa memesan ya. Bisa. Memesan ini secara khusus bisa mampir juga ke Politeknik Admi yang ada di Jababeka Cikarang ya. Dan ini juga ya Pak ya? Iya, itu salah satu bentuk produknya tuh. Jadi apa? Jadi notebook. binder, ya. Ya, jadi binder juga bisa ini ya. Jadi teman-teman kalau tertarik juga bisa buat custom. Ya. Ya, di custom bisa ya. Jadi saya perlunya misalnya buat apa nanti bisa dibantu ya Pak ya. Bisa. Oke Pak Robi. Terima kasih waktunya Pak Robi bisa hadir bersama dengan kita di podcast Vendor Cerdas. Teman-teman, saya nantikan di podcast berikutnya. Silakan ikuti terus di podcast Vendor Cerdas. Vendor yang tentu akan sangat membantu untuk usaha Anda. Terima kasih Pak Robi. Sekali lagi waktunya, terima kasih.